Tapi semua orang Betul. juga sukanya cepet gitu. Kalau bisa cepet kenapa harus lambat? Shalom Sobat OMK Sep Surabaya, balik lagi di podcast Buka Hati. Bersama saya Andika, kita mau melanjutkan nih di topik hari ini. Kita mau lanjutin obrolan kita dengan Lina. Ya, bagaimana Lina berjalan bersama Tuhan dalam hidupnya yang ya buat saya sih masih muda banget gitu ya. Bagaimana suka dukanya ikut Tuhan, dekat sama Tuhan ya sampai ia akhirnya menemukan jati dirinya dan tujuan hidupnya. Tetap stay tune, kita akan mulai setelah ini. Oke. Jadi kapan persisnya kalau boleh tahu nih? Itu kan tadi bilang tetap mencoba nih finance gitu kan. Kliknya berarti ketika semakin dipelajari, semakin didalami, berdoa juga kan waktu itu pasti. Iya. Ya, pasti minta petunjuk ya. Sebenarnya kan setiap dari kita pasti setiap harinya kita pasti adalah suatu hal yang membuat kita itu ingat akan sesuatu. Ya. Entah ketika doa pagi, tahu-tahu dapat inspirasi gitu. Terus dari situ kan kita tahu kalau sebenarnya apa yang kita kerjain ini udah sesuai belum sih sama maunya Tuhan. Bisa aja juga orang yang bertahan semakin merasa semakin tidak cocok. Tapi kalau di konteksnya Lina, semakin bertahan semakin merasa cocok. Berarti kan ada proses di situ di mana setiap dari kita pasti akan dapat tanda kutip panggilan ya mungkin. Panggilan yang beda-beda. Iya. Akhirnya ya kita belajar yang namanya bertahan, sabar. Ya dari proses, dari waktu. Oke, itu keywordnya ya, proses. Mau ngikuti proses, betul ya? Iya. Prosesnya dari Tuhan ya, pasti kan? Kan minta Tuhan untuk kasih memampukan, ya kan? Mengikuti proses seperti karena itu kan? Ketika nanti buahnya jelek, berarti mungkin itu bukan dari Tuhan, mungkin maunya kita sendiri. Oke. Kan kita bisa lihat dari buahnya juga. Sebenarnya ketika aku mengerjakan hal baik atau hal buruk, buahnya seperti apa kita bisa lihat. Sebenarnya semakin buahnya semakin baik atau semakin busuk kan kita pasti bisa ngerasain lah. Iya. Kalau ada saya sempat ini ya, Lin, dengar gitu kan atau baca ya, ketika apa yang kamu kerjakan itu menghasilkan damai sejahtera buat kamu, itu berarti you are on the track. Maksudnya yaitu memang on the right track. Iya, you are on the right track. Itu memang yang Tuhan kasih. Betul nggak sih? Setuju nggak sih? Ya, setuju. Setuju ya? Banget. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, pernah nggak Lina merasa menyesal? Aduh, di titik ini finansial nih merasa, Tuhan aku nih tetap pengen jadi arsitek sebetulnya. Pernah nggak sih? Belum pernah. Oh, belum pernah ya? Malah lebih banyak bersyukur sih, kayak wah Tuhan terima kasih dulu nggak ngambil itu gitu. Ya ini konteksnya kalau di jurusan ya semakin bersyukur. Ternyata Tuhan nih nunjukin jalan yang baik, walaupun sebenarnya ketika mengalami itu perubahan yang dari mau jadi arsitek terus ke jurusan ekonomi, yaitu dulu pilihan yang cepet gitu mungkin ya. Kelihatannya cepet kan dari SD nih pingin jadi arsitek gitu. Iya. Dari sampai SD SMA sampai gitu ya. SMA itu udah 12 tahun mungkin ya. Terus tiba-tiba dalam beberapa bulan berubah. Batal gara-gara magang itu ya. Berubah pilihan ya. Maksudnya berubah pilihannya mungkin hitungan bulan. Iya. Jadi kalau misal bilang waktu itu quantity, kayaknya ya belum tentu. Cuma kan pasti ada suatu momen di mana kita itu sadar. Dan menurut Lina yang menyadarkan tuh pasti nggak hanya manusia, tapi kan ini sebenarnya rencana Tuhan yang dibuat buat Lina supaya Lina sadar melalui aktivitas sehari-hari. Ternyata ketika ada sekolah yang memfasilitasi hanya untuk melihat, bahkan tidak mengerjakan pekerjaan magang tersebut, itu Lina merasa ini loh nggak cocok kayaknya gitu. Jadi dengan melihat. Tapi kan kalau Lina tidak dikasih kesempatan untuk melihat, mungkin Lina akan tetap milih arsitek kayak gitu. Iya. Jadi mungkin kadang ya manusia harus melihat baru percaya.
Tapi balik lagi dengan iman kita dituntun untuk selalu ke jalan yang benar. Ya. Iya nggak sih? Betul. Ini ya luar biasa sih ya. Selalu ini ya, selalu intinya percaya apa yang Tuhan proseskan gitu kan Mm-mm. dalam kehidupan. Terus intinya juga selalu bersyukur ya tadi ya. Ya, Bersyukur benar-benar. sudah oke Tuhan terima kasih, ternyata kalau andai kata dulu saya tetap arsitek mungkin nggak akan sedamai ini mungkin Ya, kali atau ya. nggak akan yang ya mengerjakan apa yang Lina kerjain sekarang gitu. Ya, oke. Ya Lina, eh saya lihat tadi apa namanya Lina ini kayaknya cukup dekat, maksudnya membangun kehidupan rohani itu sangat intens ya sama Tuhan, betul nggak? Ya, lumayan. Lumayan. Namanya Bentar nih. ya Ini namanya ini anak muda ya ada naik turun kan gitu. ya. Ya, cuma kan menganggap hubungan dengan Tuhan kan ya seperti pacaran. Oke. Semakin dicari kan ya semakin sayang gitu. Oh, I see. Ini istilah baru loh. Ini saya baru dengar ini. Kayak apa? Kayak orang pacaran ya. Iya, ya. Semakin dicari, Ya semakin sayang. semakin sayang. Iya. Bukannya kadang tuh semakin jauh semakin Ngangenin, enggak gitu. ngangenin, enggak ya? Bisa jadi semakin jauh semakin lupa. Oh Iya nggak yes, sih? yes. Itu nanti namanya ghosting gitu. Ya. Oke, ya. Ya jarang sih sebetulnya. Tadi yang di awal saya bilang kan, wah gila, 25 years old, sudah studi Bible, itu di saat mungkin anak muda yang lainnya di luar sana itu sibuk bersusah payah gitu kan, ingin menjadi seperti mereka yang ya entah siapa gitu kan. Tapi Lina nggak lupa dengan Tuhan ya, bahkan mempelajari Alkitab nih sampai sekarang. Itu saya ketika umur saya 25 itu saya nggak kepikir loh untuk studi Bible. Saya kira oke, dengan misa tiap minggu aja saya udah membaca Bible, dan saya belajar Bible dari khotbahnya, homilinya Romo gitu. Ya itu saya sih dulu. Iya. Ya, itu kenapa Lina? Kok bener-bener Lina itu begitu pengen nggak bisa lepas dari Tuhan? Oke. Dalam apapun yang Lina kerjain tuh biasanya Lina selalu tanya 5 kali why. 5 kali why, oke. Why gitu. Oke. Jadi termasuk ketika kita percaya apa yang kita percaya saat ini, kita kayaknya harus sering-sering tanya, kenapa ini yang aku pilih? Misalnya, kenapa hari ini aku melakukan ini? Kenapa hari ini aku makan 3 kali misalnya? Oke. Atau kenapa aku hari ini lupa makan gitu? Kan semua ada alasannya sebenarnya. Kalau menurut Lina, termasuk iman kita sendiri ya kita harus tanya, sebenarnya iman yang kita imani sekarang ini sudah benar atau belum? Kalau salah, apa konsekuensinya? Kalau betul, juga ada konsekuensi di balik itu semua. Jadi ya kalau Lina pribadi ya Lina selalu mempertanyakan hal itu, sehingga ya sebenarnya apa yang kita lakukan setiap harinya kan mencerminkan siapa kita. Kalau kita orang Katolik percaya ya berarti kita ini membawa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Berarti ketika kita tidak seperti Tuhan Yesus yang kita ikuti, bisa jadi orang lain akan bilang, oh orang Katolik itu seperti ini, yang ikut Tuhan Yesus itu kayak gini tah gitu. Berarti kan tanda kutip kita ini sedang merusak orang yang kita sedang ikuti ini. Citra orang yang kita ikuti ini jadi rusak karena kita. Yes. Jadi ya ketika kita mau berbuat sesuatu yang buruk ya sebenarnya pikir-pikir lagi yang lebih jauh, sebenarnya dampaknya itu seperti apa. Oh ternyata kita ini sedang merusak citra Allah loh. Oke. Bagaimana kalau itu terjadi? Maksudnya ya apakah Allah senang melihat seperti itu? Atau bagaimana gitu? Jadi kan sebenarnya tidak sesederhana
ketika saya berbuat jahat ya udah sayanya doang loh yang jahat. Mungkin kalau di dalam kehidupan ya orang tua saya ini kelihatan buruk, tidak bisa mendidik anak misalnya. Kalau dilihat yang lebih jauh lagi berarti ya sebenarnya saya sedang merusak citra Allah di mata orang lain. Jadi ya dari situ oke, berarti ketika seperti itu ya Lina harus tahu dong sebenarnya Lina baca ini maksudnya seperti apa. Konteksnya pada waktu itu seperti apa, kenapa hal itu bisa tertulis, berarti kan pasti ada suatu makna di balik itu yang maksudnya sebagai manusia yang berakal budi ya harus cari tahu terus gitu. Maksudnya harus selalu penasaran gitu ya. Kepo Balik ya, lagi harus kepo terus ya. Iya. Iya, iya, Harus iya, sering iya. tanya gitu. Maksudnya harus sering tanya terus ke diri kita sendiri kenapa gitu. Yang nanti menurut Lina ya berdampak ke banyak aspek di kehidupan, misalnya di pekerjaan atau bagaimana kita berelasi sama teman, kita merasa cemburu atau enggak dengan pencapaian orang lain. Itu kan balik lagi nanti. Ya, kenapa ya kok saya cemburu? Dan itu kamu tanyakan Dan ke itu Tuhan. ya ke diri saya dulu. Oh, ke diri. Ke diri saya dulu Iya, iya, baru iya, iya. tanya ke Tuhan, kenapa ya gitu. Atau jangan-jangan apakah kamu tuh orang yang pencemburu gitu misalnya. Oke. Maksudnya tanya ke Tuhan kan berarti gitu. Oh, Tuhan loh nggak cemburuan gitu. Berarti kan sebenarnya itu ya sifat manusia kita gitu. Oke. Ya gitu sih. Ya setiap hari proses ya. Jadi kalau hari ini belum sempurna ya besok kan yang penting lebih baik. Kita sadar itu kan awal dari sesuatu yang baru gitu. Ya nggak tahu kalau kau nikah sendiri gimana? Tanya kenapa ya hari ini makan 3 kali sehari gitu. Nggak apa-apa Ya, biar nggak lapar aja Lin gitu. karena dulu di sekolah diajarin begitu. Makan 3 kali sehari. Saya terus terang ini mind blowing banget sih. Terus terang saya nggak kepikir kalau ternyata ada seorang Lina yang seperti itu, yang sampai bertanya tentang segala hal dalam hidupnya gitu kan, which is even saya nggak makan kenapa, saya makan 3 kali kenapa, pernah nggak, kenapa saya harus berdoa, pernah tanya seperti itu nggak, kenapa ya saya lupa berdoa, kenapa ya saya harus berdoa ini, pernah nggak sih? Ya balik lagi kan relasi dengan Tuhan seperti pacaran gitu. Berarti Oke. ketika saya berdoa ya mungkin saya lagi kangen gitu. Ya, 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 ya. Oke. Ketika saya nggak cari berarti kenapa saya nggak cari? Berarti ada sesuatu yang lebih menarik nih daripada berdoa gitu. Sehingga saya tidak berdoa. Oke, pertanyaannya, pernah nggak Lin? Ya pasti pernah. Pernah ya. Tapi balik lagi kan kita dalam setahun kita ada yang namanya Natal sama Paskah, di mana menurut Lina ya ketika mempersiapkan hari-hari penting di dalam tahun itu seperti reminder ya, kayak dikasih alarm. Ayo, misal pengakuan dosa atau ayo kembali lagi ke Tuhan ya. Itu alarmnya sih kalau menurut Lina. Kadang kan, aduh ngapain sih pengakuan dosa, kayaknya aku nggak berdosa gitu. Tapi dari situ kan ketika kita merasa tidak punya dosa, tapi kita semakin menjauh dari Tuhan ya itu kan dosa itu sendiri gitu. Iya, 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 Berarti iya. ya ada sesuatu yang harus direnungkan gitu. Ya kurang lebih lah ya kayak gitu. Ya namanya ikut Tuhan ya pasti ada naik turun. Nggak selalu kangen terus atau nggak selalu happy terus. Tapi ya dari situ kan ya belajar kehidupan gitu. Iya, iya, iya. Tadi Lina barusan bilang nggak selalu kangen gitu ya, nggak selalu Iya, ini. Tapi you believe ya kalau Tuhan selalu ada di sisi Lina. iya, heeh, Ya mungkin karena udah percaya. ini ya, udah deket banget kali ya. Kalau saya dengar loh ya, ini dari pembicaraan kita nih kayaknya ya tadi itu ya kayak orang pacaran gitu ya. Semakin semakin dicari semakin sayang, pada akhirnya deket banget gitu kan. Iya, Dan ada satu statement tadi yang apa ya, cukup benar juga. Jadi ketika kita let's say kita dekat dengan Tuhan gitu kan. mm-mm, Ketika kita dekat dengan Tuhan, kemudian tingkah laku kita adalah mencerminkan dengan siapa kita dekat, betul ya. Dan tadi kan kalau Lina bilang kalau aku melakukan ini takutnya merusak citra Tuhan, betul kan? iya, Iya, oke, itu wow sih, itu
saya nggak kepikir waktu itu. Ya. Makanya kadang tuh kita ya Ya, saya atau nggak usah sombong ya jauh-jauh. sombong aja sih gitu Nggak kan. usah jauh-jauh, berarti yang deket aja deh. Ketika kita bukan anak yang baik, nama orang tua kita yang rusak gitu. Oh, iya. Iya nggak sih? Maksudnya yang deket aja gitu. Iya. Nama orang tua, Betul, oke. betul. Nama orang tua punya saudara, "Wih, saudaramu loh kayak gitu kelakuannya," misalnya. Iya. Lebih jauh lagi kan baru. Mungkin kalau Tuhan kan terlalu jauh, ya udahlah, ingat orang tua kita. Ingat orang tua, ingat kakek nenek, ya ingat leluhur misalnya. Iya, oke. Gitu. Oke, Lina, pernah nggak? Ini kan Lina udah deket banget nih sama Tuhan kan. Pasti kan tahu nih Tuhan ini maunya minimal Lina tahu, oh, oke, Tuhan mengarahkan saya ke sini, atau Tuhan selalu menjawab, selalu dijawab nggak sih doa-doanya? Saya mau tanya. Saya penasaran. Orang dekat dengan Tuhan itu selalu dijawab nggak doa-doanya? Enggak, Selalu yes nggak jawabannya? enggak, Enggak ya? pasti enggak ya menurutku. Enggak selalu ya? Uh-uh. Nah, ya kalau dijawabnya sih kita happy aja ya. Iya, kita happy aja. Tapi kalau misalkan dijawab, no Lina, that's not for you gitu, itu what do you feel? Sebagai orang yang dekat kan, ya kadang nih ini kalau kita analogikan kayak tadi kan Lina kayak orang pacaran gitu kan. Biasanya kan kita kalau sama pacar kita nggak minta terus nggak dikasih kan kita ngambek gitu kan. Ya, Nah, ini kayak gimana? Ya, pasti ngerasa kecewa ya. Ngerasa kecewa. Ngerasa kecewa. Padahal misal nih, kalau Lina udah berusaha loh kayak gini. Masa sih nggak dikasih? Kenapa orang lain yang dikasih misalnya? Ya itu sering sih pasti jadi pertanyaan. Tapi ya balik lagi, ya umur masih segini gitu. Ya memang waktunya belajar gitu. Jadi kalaupun ditolak, kita loh masih hidup lebih panjang lagi gitu. Ya bisa jadi mungkin nggak setahun 2 tahun ini, nggak 3 tahun atau 5 tahun, bisa aja 10 tahun lagi baru dijawab. Ya kalau Lina sendiri sih, misal di lingkungan Lina sendiri kan banyak yang orang sudah usianya jauh lebih dari Lina. Ya. Kadang Lina ngelihat, oh ya di usia segitu mereka kadang juga masih baru memulai tahu sebenarnya apa yang membuat mereka merasa fulfill gitu. Jadi ya Lina merasa, oh ketika Lina belum dijawab doanya, ada juga kok pengalaman orang yang sudah jauh lebih dari Lina juga doanya baru dijawab akhir-akhir itu gitu. Jadi Lina selalu berpikir, oh ya mungkin bukan sekarang waktunya, atau mungkin bukan ini jawabannya gitu. Ya kita setiap hari kan menghadapi ketidakpastian. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses menurut Lina. Tapi itu nggak gampang loh, Lin. Maksudnya ketika nggak dijawab sama Tuhan gitu kan, terus kecewa gitu, terus pikiran kita berubah langsung, ya mungkin belum saatnya deh. Itu nggak gampang loh menurut saya. Betul nggak sih? Atau triknya gimana sih? Tipsnya gimana sih? Kadang kan kita kalau Tuhan ini, saya ini udah berdoa tiap hari, udah deket, yang baca firman tiap hari gitu kan, masa minta ini aja nggak dikasih? Kecewa nih saya nih, kecewa gitu kan. Terus gimana caranya supaya tadi bisa jadi kayak punya pemikiran kayak Lina? Oh ya mungkin bukan saatnya lah. Itu sesuatu yang difficult, susah, dan takes time menurut saya. Ya. Betul nggak? Yang Lina ingat itu ada salah satu teman Lina itu yang sharingnya adalah dia sudah bertahun-tahun nggak dekat sama Tuhan, tapi apa yang dia mau itu dikabulkan, ceritanya gitu. Sharingnya seperti itu. Lalu saya mikir, bagaimana bisa orang nggak dekat aja dikabulin? Harusnya orang yang semakin dekat harusnya dikabulin dong. Kalau Lina mikirnya kayak gitu sih. Iya sama sih. Jadi ya Lina lihat, oh ternyata Tuhan tuh loh berbaik hati ke orang yang bahkan jauh. Kenapa dia nggak berbaik hati ke Lina? Berarti ya ada yang salah nih sama cara Lina pikir. Maksudnya cara pikirnya Lina ada yang salah. Kenapa kok sampai Lina merasa ini doa nggak dijawab? Ya Lina putar kayak gitu sih. Soalnya ya lucu juga. Iya ya, orang yang nggak berdoa aja keinginannya dikabulkan. Apalagi orang yang berdoa ya harusnya dikabulkan. Tapi kan
kita nggak tahu waktu Tuhan itu kapan. Ya semakin dapat sharing yang seperti itu, misal dari teman-temannya Lina, ya semakin Lina percaya, oh ya sebenarnya Tuhan ini baik. Cuma gimana cara Lina melihat kebaikan Tuhan itu yang harus Lina pertanyakan lagi. Jangan-jangan Lina yang salah melihat gitu. Sebenarnya Tuhan udah baik, cuma Lina salah pakai kacamata aja. Jadi ngelihatnya Tuhan itu jahat. Wow. Gitu. Ini terus terang jarang loh. 25 punya pemikiran yang sangat dewasa kayak gini nih. Saya baru pertama kali nih ketemu loh sama Lina ini yang kayak begini. Terus terang sampai sekarang aja kadang saya masih, ya saya sendiri ya pribadi ya, kadang nggak bisa berpikir seperti itu dengan switch dengan cepatnya gitu kan. Oh ya Tuhan mungkin nantilah. It takes time for me kadang gitu. Ya, it takes time for me too. Gitu ya. Ya, cuma ya belajar kehidupan, ya ini namanya proses. Oke. Iya oke. Iya. Nice Lina. Oke, Lina, pernah nggak sih punya ya kalau tadi Lina kan bilang oh financial ini jalan yang sudah dipilihin sama Tuhan lah buat Lina lah. Seperti itu ya. Ya, sepertinya Sepertinya ini, seperti itu sampai detik ini ya. sampai detik ini. Sampai detik ini ya, diamini ya. Mm-mm. Nah, pernah nggak sih merasa di satu kali merasa menyesal gitu? Kok aku kadang kan pemikiran kita ini kan pemikiran manusia ini kan kadang lebih lebih dituruti daripada ini kan. Aku ini kan pengennya dulu ini kan jadi dokter, jadi arsitek. Pernah nggak sih merasa menyesal gitu? Ikut pilihannya Tuhan, ikut prosesnya Tuhan tuh pernah nggak sih menyesal? Kalau sekarang karena ngerasa cocok, jadi nggak ada penyesalan ya. Oh nggak ada Malah ya. rasa syukur yang ada. Rasa syukur ya. Heeh. Cuma ya mungkin kalau balik lagi kayak gitu itu kan cuma kata manusia. Tapi Oke. balik lagi sebenarnya damai sejahtera kan timbulnya dari diri kita sendiri. Iya, Jadi ketika setuju. dikatain orang kayak gitu ada rasa tidak sejahtera, berarti sebenarnya kita sedang tidak mengerjakan yang benar-benar membuat kita merasa utuh itu tadi, merasa fulfill itu. Ya harus dicari lagi sebenarnya benar nggak sih panggilanku itu di sini gitu. Tapi balik lagi ya, kita manusia, kita punya keterbatasan macam-macam. Nggak punya buku untuk dibaca, keterbatasan. Tidak hidup di kota besar seperti sekarang kita tinggal, ya keterbatasan. Tidak ada internet, keterbatasan. Tapi di balik semua keterbatasan itu, kita bisa mengambil waktu untuk ya tanya ke diri kita sendiri, tanya ke Tuhan yang menciptakan kita, yang pasti lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Ya berarti gimana cara mencari kepenuhan itu, sehingga kenapa kok penyesalan ya yang aku alami. Jangan-jangan sebenarnya ini cuma perasaan emosionalku aja. Ya mungkin lebih ke situ ya kalau Lina melihat. Jadi sebenarnya penyesalan jangan-jangan ini cuma emosi aja. Emosi yang merasa menyesal gitu. Padahal setelah dipikir-pikir pencapaiannya baik, terus hasilnya baik, tidak berbuat curang, tidak berbuat jahat. Kenapa harus disesali kayak gitu? Iya. Oke. Yang penting kan tidak melanggar 10 perintah Allah. Iya. Jangan membunuh, mengingini sesama secara tidak adil. Ya selama apa yang kita kerjakan nggak mengarah ke sana, harusnya kenapa menyesal kan juga kenapa ya gitu. Nggak tahu kenapa ya kira-kira. Iya. Itu saya jadi keinget satu statement yang teman saya selalu bilang. Selama tidak dosa lakuin aja. Nikmatin aja gitu kan selama tidak dosa. Itu. Iya. Oke. Benar nggak sih atau iya enggak? Iya, Selama nggak dosa. agree sih. Agree. Oke. Terus Lina, tadi aku tanya nggak dijawab gitu kan, minta sama Tuhan nggak dijawab. Pernah nggak ditegur sama Tuhan? Atau ya Tuhan punya cara untuk menegur sendiri masing-masing ya dari kita ya. Pernah nggak sih merasa ditegur gitu? Kalau tadi saya tanya pernah nggak dijawab doanya, sekarang pernah nggak ditegur gitu? Iya. Merasa ditegur gitu? Pernah.
Pernah Pasti ya. pernah. Merasa ditegur karena ya tidak mensyukuri hari ini gitu misalnya. Ya pernah. Kadang menjalani hari dengan tidak sukacita ya teguran ya. Kenapa kok hari ini enggak seperti itu gitu. Atau kadang Oke. mempertanyakan kenapa ya lahirnya di tempat yang kayak gini. Kenapa enggak kayak temen aku lahirnya kayaknya di tempat yang lebih enak. Misalnya kayak gitu. Tapi kan dibalik itu semua berarti kehidupan kita adalah sebuah rencana. Jadi ketika kita balik kayak gitu ya tanya lagi ya. Mungkin bicara sama Lina nih tanya mulu. Pernah sih ditegur teman, kamu tuh nggak usah mempertanyakan semua hal lah gitu. Kadang nggak semua hal ada jawabannya gitu. Iya, Ya pasti pernah gitu. oke. Iya, iya, iya. Ya, Lina, kan ini kalau dari tadi kita obrolan kita ini kan Lina ini kan seseorang yang sangat believe in God's way gitu kan. Sangat percaya dengan apa yang Tuhan rencanakan dan segala macam. Which is okay. Lina yang sekarang adalah Lina yang mengikuti apa yang Tuhan mau. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih ya. Ya, amin. Amin ya. Oke. Eh sudah merasa sempurna nggak? Atau udahlah, aku udah ikut Tuhan, aku udah dekat Tuhan, aku sudah jalani yang Tuhan mau buat aku. Kayaknya nggak ada yang perlu dievaluasi deh tentang diriku sendiri gitu. Atau pernah nggak sih? Atau setiap minggu, setiap hari, which is selalu mengevaluasi diri. Ya enggak setiap hari juga ya. Kadang kan Ya. ya capek gitu. Manusiawi. Cuma ya pasti yang Lina rasain sekarang ya belum sempurna. Belum sempurna ya. Ya juga baru umur segini ya pasti masih jauh dari kata mungkin sukses atau berhasil atau apapun diksi yang digunakan menurut ukuran dunia. Ya pasti masih belum ya. Ya cuma kayak gitu kok gitu. Cuma dari situ ya Lina percaya bahwa ya di sana adalah waktu untuk berproses, untuk belajar. Setiap hari itu pasti ada hal-hal baru yang perlu diperbaiki. Iya, Jadi belajar dari kesalahan-kesalahan iya, gitu ya. Ya karena orang dekat dengan Tuhan itu tetap nggak lepas dari kesalahan iya sebetulnya. benar. Setuju ya? Setuju. Pasti ada, pasti membuat lah. Nggak mungkin nggak ada manusia sempurna juga. Jadi ya pasti. Ya. Makanya itu kan kita perlu misalnya apa? Komunitas misalnya. Yes, setuju saya. Hubungan nggak hanya vertikal tapi juga horizontal. Nanti dari situ mungkin ada teman kita yang melihat apa yang kita nggak lihat, ya kita nanti diingetin gitu. Itu kan pentingnya kita berkomunitas, punya teman, punya relasi di luar, misalnya di luar baca Alkitab dan sebagainya itu gitu. Ya pasti kita nggak pernah luput dari kesalahan. Iya. Kalau nggak punya teman siapa yang ngingetin kan gitu. Oke. Menarik ya. Jadi punya ini ya, support system gitu ya. Iya, benar-benar. Support system yang kalau kita lagi keluar jalur gitu, diingetin. Ayo gitu. balik gitu ya. Iya, Gitu ya. Oke. Ya, nice. Oke. Ya mungkin ini ya. Mungkin ada teman-teman di luar sana gitu kan. Tanya nih. Mungkin Lina tahu jawabannya. Lina gimana caranya supaya kita ini paham atau memahami atau peka terhadap maunya Tuhan dalam hidup kita itu kayak gimana? Ya Lina sendiri bukan orang yang peka ya sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi gimana caranya tahu? Ya mungkin setiap hari Lina masih tanya. Harus tanya ya. Iya mungkin sekarang pun ya mungkin Lina bisa salah gitu. Ya belum tentu benar. Tapi selama ya balik lagi kalau Lina percaya ya kalau buahnya masih buah yang baik, ya berarti mungkin ini Lina berada di ladang yang benar gitu. Iya. Intinya selalu mau ikut proses dari Tuhan gitu kan. Ikut maunya Tuhan seperti apa, bertumbuh gitu kan. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya. Oke. Lin, terakhir. Ada nggak tips gitu kan atau statement terakhir buat
buat teman-teman sobat UMKers, sobat UMKers di luar sana gitu kan yang nonton, khususnya masih range 20, ya masih muda lah ya, seumuran Lina gitu kan, untuk apa ya? Oh, tujuanku kesini nih. Oh, ternyata jati diriku nih kesini nih. Ada sebuah tips nggak supaya teman-teman itu lebih gampang menemukan jati diri atau tujuan hidupnya nanti mau seperti apa gitu? Oke. Mungkin kalau dari Lina sendiri ya, kalau ketemu suatu hari di luar sana gitu, Lina ini belum sempurna gitu. Iya, Lina iya. juga masih berproses. Cuma yang Lina percaya ketika kita tahu apa yang kita nggak tahu, itu sebenarnya awal dari kita akan menemukan gitu. Sebentar. Gimana? Ini bahasanya ilmiah Jadi sini. kalau kita tidak tahu apa yang kita apa ya Mau? mau, nggak kita tahu apa yang kita tidak mau atau apa yang kita mau, itu sebenarnya awal dari jalan yang benar. Maksudnya bukan awal dari jalan yang benar. Awal dari kita itu Oh, semakin mengetahui diri kita gitu. oke. Iya. Jadi ya ketika kita nggak tahu apa yang kita mau, paling nggak kita tahu apa yang kita tidak mau. Dan Oke. sebaliknya Yes. kayak gitu. Ya jadi Lina pun belum sempurna. Lina cuma apa ya? Ya men-sharingkan apa yang Lina alami. Jadi mungkin jawaban Lina hari ini ya penuh dengan keterbatasan. Lina pun Mhm. cuma bisa ngomong seperti ini karena ya ini yang Lina tahu dengan keterbatasannya Lina gitu. Iya. Ya jadi menurut Lina ya kalau kita tahu apa yang kita nggak mau atau kita tahu apa yang kita mau, itu sebenarnya awal dari ya Tuhan tuh lagi mau nunjukin jalan, The first step the gitu ya. first step. Jadi kita harus tahu dulu yang kita mau tuh yang mana, jalan yang seperti apa, atau yang kita tidak mau tuh yang seperti apa gitu ya. Baru nanti kita tanya nih, ikut proses tanya sama Tuhan ya. Kalau tadi kan Lina kan selalu bilang tanya gitu kan. Iya, Iya, oke. Berarti tahu dulu, terus tanya, baru ikut proses, benar. akan dapat jawabannya nanti. Mm-mm. Oke, iya ya. Iya, jangan takut untuk berbuat salah juga sih ya ketika Iya, mengalami proses itu benar. ya. Karena Tuhan selalu ada bukain pengampunan buat kita. Ya, Jadi ya ingat kisah anak yang meninggalkan ayahnya kembali dan dibuatkan pesta, ya itulah Tuhan kita gitu. Jadi walaupun kita salah ya Tuhan tuh akan ketika kita pulang kita akan dipestain gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Balik lagi ke Tuhan. Nanti kita mungkin salah, balik lagi. Yang penting kan kita selalu belajar. iya, nanti akan ketemu sendiri ya. Kira-kira Iya, iya. udah dapat, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mau ikut prosesnya, paling enggak kita sudah lebih gampang mendapatkan gambaran, oh tujuan Benar. hidup tuh ke sana. Oh, Iya, jati diriku tuh ternyata ini. iya benar. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke, wow, menarik, ini menarik sih ya. Jadi sebagai manusia kita pasti pernah berada di posisi salah mengambil keputusan ya dalam hidup Mm-mm. ya. Tapi it's okay gitu kan, it's okay. That's life gitu kan. Tapi yang penting kan ketika kita perbaiki, kita tahu itu keputusan kita salah atau kita pernah berbuat salah, kita tahu itu, yang penting tahu dulu kan. Mm-mm. Yang penting tahu dulu kalau itu salah gitu kan. Terus kita terus belajar berakar gitu kan terhadap di dalam Kristus, dan ya membawa nilai-nilai Kristus, tetap berusaha, kalau tadi Lina bilang tetap harus dekat dengan Tuhan gitu kan, mengakarkan diri di dalam Tuhan dalam kehidupan gitu kan. Mm. Ya ujung-ujungnya ya tetap kita akan harus bisa jadi ini ya, garam dan terang dunia pada akhirnya. Iya, Setuju nggak? setuju. Banget. Oke. Ini obrolan yang luar biasa sih ini. Ini saya nggak henti-hentinya selalu bilang wow, this is
Ini yang pertama kali saya melihat young lady gitu ya, masih muda banget, punya pemikiran yang luar biasa gitu kan. Even saya merasa wow, ini menjadi berkat juga buat saya nih podcast hari ini gitu kan. Oke. Ya oke, sobat UMKers Sep Surabaya, demikian diskusi kita, obrolan kita dengan Lina ya. Jangan lupa saksikan terus podcast-podcast, jadwal-jadwal podcast berikutnya dengan topik-topik yang tetap seru, tetap menarik. Kita bahas tuntas tentang apa sih yang jadi kegalauan anak-anak muda zaman sekarang, karena kan memang kita untuk OMK ya gitu kan. Tetap terus saksikan podcast-podcast Buka Hati. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan podcast berikutnya. Shalom, dadah, Tuhan Yesus berkati.